Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, udah lama nggak bikin video di YouTube dan juga udah lama gue nggak bahas RC lagi. Hari ini gue mau bahas RC lagi, RC mobil off-road, tepatnya tipenya MN78. Setelah WPL C14, ini kedua kalinya gue punya RC yang speknya rock-rock nih. Karena biasanya gue lebih suka RC yang lebih ngebut kayak RC Rally atau RC Buggy. Sebenarnya udah 3 bulan lebih gue beli RC ini, tapi gue baru sempet sekarang review tipis-tipis. Gue beli bulan Agustus 2024 di harga 500 ribuan karena ada promo diskon 10% di toko hijau. Oke, spek singkatnya RC ini udah full proporsional, artinya dia untuk beloknya udah punya servo dan udah punya ESC yang bikin belok kiri kanan dan maju mundurnya itu bisa pelan-pelan. Untuk atur sudut beloknya juga bisa lewat putaran di remote. Fitur remote-nya juga menurut gue lebih komplit dibanding temennya yang kalau gue bisa dibilang itu sama-sama sekelas ya, MN99S, karena ada fitur throttle red, steering red, tombol lampu, dan untuk kemudi kanan kirinya dilengkapi busa dan bisa difungsikan dengan satu tangan, di mana hal itu tidak ada di MN99S. MN78 juga udah pakai dinamo 280. Ini bikin torsinya enak. Torsinya tuh oke banget menurut gue. Karena dengan gas sedikit aja mobilnya udah berjalan. Kabar bagusnya adalah bagian dalam, bagian diferensialnya itu sudah berbahan metal. RC ini pakai baterai 2S 5,4 volt. Kapasitasnya 1200 mAh. Voltase 2S dan daya ampernya yang cukup besar bikin RC ini bisa dimainkan lebih lama dan kecepatannya itu cukup buat kelas mobil off-road. Sudah ada lampu yang cukup realistik, ada lampu depan, lampu rem, lampu di roof rack, dan lampu sen yang berkedip ketika belok. Dan ini juga bisa diatur lewat remote. Ada dua pengaturan kecepatan, pertama yang kencang dan kedua yang pelan, dan ada fitur drag brake-nya. Artinya ketika fitur inaktif dan gas dilepas, dia otomatis akan langsung ngerem. Fitur drag brake ini sangat berguna saat kita crawling, saat tanjakan atau turunan, agar mobil tidak meluncur. Gue juga suka RC ini karena detailnya cukup keren, walaupun bukan official ya. Bodinya diadopsi dari model Cherokee XG yang sempat masuk ke Indonesia sebagai mobil beneran di tahun 90-an. Ada tanduknya di bagian depan yang bikin kesan gagah sekaligus bisa melindungi lampu-lampu. Terus dia punya detail interior seperti mobil beneran, dua pintu depan dan bagasinya bisa dibuka dan bisa ditambah miniatur orang-orang di dalamnya biar bikin makin realistik. Lalu kenapa sekarang baru gue review? Guys, asli ternyata main RC off-road itu sama serunya sama kalian kalau biasa main RC drift atau main RC rally. Apalagi buat gue yang pemula, RC spek kayak MN78 ini tuh speknya udah cukup banget buat pemula. Baterainya nggak cepet habis, bisa terabas sana sini. Walaupun bahannya banyak yang plastik, tapi cukup kuat buat main kasar-kasaran. Ditambah lagi gear gardannya udah metal, jadi kita nggak khawatir kalau mau sikat kanan kiri. Gue sempet bingung waktu mau beli, bingung antara MN78 atau MN82 atau MN99S. MN99S itu punya speed yang lebih baik, ground clearance yang lebih tinggi, dan ban yang lebih besar. Tapi kalau belok, karena servonya ada di sasis, jadi tiap belok bodinya tuh ketarik miring kanan kiri. Gue juga sempat tertarik mau ambil MN82 karena bobotnya lebih ringan, jadi meski dinamonya sama, tapi torsinya lebih terasa. Tapi MN82, lampu-lampunya tuh kurang lengkap, pintunya nggak bisa dibuka, dan sasisnya masih plastik alias rawan patah. Walaupun sekarang udah ada MN82 Pro ya, cuman waktu gue mau beli itu belum ada MN82 Pro. Gue juga sempat pengen ambil WPL C64 strip 1 karena harganya jauh lebih murah. Waktu itu tuh ada di harga 400 ribuan. Tapi karena banyak reviewer YouTube yang bilang WPL C64 strip 1 itu banyak yang berantakan dan parts kaki-kakinya banyak yang lepas ketika pakai sampai di tujuan, gue males beli. Karena menurut gue berarti RC itu ringkih. Udah gitu, fitur di RC WPL itu memang lebih minimalis. Makanya gue ambil MN78. Produk lama memang, tapi sudah teruji dan memang gue benar-benar nggak pernah nyesel beli RC ini. Apalagi RC ini memang beneran ada mobil aslinya di Indonesia, jadi tinggal modif sedikit tuh bakal jadi makin scale lagi, makin mirip kayak mobil beneran. Minusnya, ada. RC ini belum waterproof, jadi teman-teman mesti hati-hati ketika dipakai main di trek basah atau berlumpur. Tapi sepanjang genangan airnya tidak lebih tinggi dari ban, semua masih aman-aman aja. Selain itu, bahan plastik bumper depan, belakang, dan tanduknya itu juga mudah tergores. Parts-partnya seperti wiper, spion, dan lainnya juga mudah lepas kalau kita mainnya terlalu kasar. Terus bodinya itu juga rentan untuk baret-baret, walaupun untuk MN78 yang keluaran terakhir warnanya jauh lebih oke ya, lebih mirip mobil beneran karena warna biru-birunya agak-agak biru-biru metalik. Soalnya kalau yang awal-awal itu warnanya biru solid gitu, jadi kelihatan banget plastiknya. Kali ini itu aja review gue di MN78.
apakah worth it untuk dibeli di tahun 2024 ini? Worth it banget karena harganya udah makin murah lagi, apalagi kalau kalian bisa dapat barang yang diskonan, entah di toko oranye atau di toko hijau. Jadi itu akan lebih murah lagi dengan performa yang cukup bagus dan fitur yang cukup lengkap. Oke, segitu aja review tipis-tipis MM78 dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.